Selamat datang di tutorial coding HTML. Tutorial ini saya desain sesederhana mungkin untuk Anda yang kesulitan untuk belajar HTML dan untuk Anda yang benar-benar baru dengan web design. Saya tidak akan menjelaskan tentang tag-tag HTML yang begitu banyak, tetapi hanya akan mempelajari tag yang sering kita gunakan saja. Karena fokusnya adalah untuk pengetahuan tentang esensi dari HTML itu sendiri. Sehingga ketika Anda melihat desain orang lain atau ketika ingin mendesain website yang Anda sendiri, Anda akan bisa secara mandiri mencari dan menggunakan tag HTML yang Anda butuhkan. HTML itu secara sederhana adalah sebuah file yang berisi kumpulan tag yang memunculkan konten di web browser. HTML memungkinkan kita untuk memunculkan paragraf, heading, link, atau tautan image dan video atau audio di browser dengan susunan yang kita inginkan. Tapi ingat, HTML bukanlah bahasa pemrograman, jadi kita tidak bisa membuat fungsi dinamis dengan HTML. Sebagai gantinya, HTML bisa Anda gunakan untuk mengorganisir dan menyusun konten di web browser. Lalu apa sih tag dan konten itu? Konten adalah apapun yang muncul di field view dari web browser. Bisa jadi teks, gambar, video, atau audio. Sedangkan tag adalah cara Anda untuk memunculkan dan menyusun konten-konten tersebut. Sintak dasarnya sederhana seperti ini. Tag, konten, dan tag. Konten selalu diapit oleh opening dan closing tag. Contohnya adalah tag paragraf. Misalkan tag paragraf ini. Dan karena HTML hanya bisa digunakan untuk memunculkan konten, Anda harus menggunakan CSS untuk stylingnya dan JavaScript untuk membuat website Anda menjadi lebih interaktif dengan pengguna. Bayangin aja deh, HTML itu kayak orang, ada tangan, kaki, mata, dan lain-lain. Sedangkan CSS sebagai pakaian dan perhiasan. Dan JavaScript itu adalah tentang cara bagaimana orang ini beraksi jika kita beri rangsangan. Lalu setiap tag HTML itu bisa memiliki satu atau lebih atribut. Nah, tapi sekarang saya skip dulu untuk atribut. Kita bahas dulu jenis tag yang lain yang tidak butuh closing tag. Sebagai contoh adalah tag image. Tag image ini digunakan ketika Anda ingin memunculkan gambar di web browser. Sintaknya image. Nah, jika Anda perhatikan closing tag-nya ada di dalam opening tag seperti ini. Lalu gimana dong caranya gambarnya nanti muncul dari mana? Kan konten itu harus ada di dalam opening dan closing tag. Jawabannya, tag image itu nanti akan memberitahu web browser di mana lokasi file image-nya berada di server untuk kemudian di-download dan dimunculkan di browser dengan atribut search. Bingung, saya coba gambarkan tag itu sebagai nama orang. Anggap aja ada orang namanya Bilqis, dan Bilqis itu tinggi dan pintar. Jika kita terjemahkan ke dalam HTML, penulisannya jadi seperti ini. Bilqis, height-nya 175 dan intelijennya 250. Dari perumpamaan ini Anda bisa memahami kalau atribut adalah cara kita mendeskripsikan tag. Kembali ke tag image tadi. Image dengan tinggi 100% dengan lebar 100% juga. Dengan atribut search-nya pinyangi garis miring image.jpg dari. Nah, ini berarti kita mendeskripsikan tag image itu memiliki nanti akan dimunculkan di browser dengan tinggi 100% tergantung parentnya dan lebar juga 100%. Dan lokasinya di web browser di server itu di server Pinyangi dengan nama file image.jpg. Nah, dari satu sintak ini Anda sudah menguasai sebenarnya keseluruhan dari HTML. Karena apapun sintak dan tag yang Anda gunakan, itu penulisannya seperti ini.
Nah, lalu bagaimana dengan atribut lain? Nanti kita bahas sambil praktek aja. Untuk sekarang kita pelajari dulu tag-tag yang sering digunakan di dalam web design. Nah, sekarang perhatikan dulu elemen apa aja yang dimunculkan dari tiap-tiap dokumen HTML di web browser ini. Tag yang digunakan selalu sama aja. Yang membedakan itu cuma stylingnya aja. Selalu ada judul yang berupa teks dan image thumbnail berupa image. Post description juga masih berupa teks dan post meta dan author tanggal dan postingan itu masih berupa teks. Sama juga dengan kategori. Nah, masalahnya bagaimana cara Anda menerjemahkan elemen-elemen ini ke dalam HTML? Pertama, untuk tag heading atau judul. Judul dalam HTML menggunakan tag heading. Dan tag heading ini ada 6 macam, mulai dari H1 sampai H6. Yang skalanya itu H1 yang terbesar sampai H6 yang terkecil. Dan kenapa ada 6 dengan ukuran yang berbeda? Hal ini berkaitan sebenarnya dengan cara Anda mengorganisir postingan dan SEO. Gampangnya, tag heading digunakan untuk judul postingan dan subjudul. Berikutnya adalah tag image thumbnail. Coba tebak apa yang akan kita gunakan. Tag yang sudah kita bahas tadi kok, yaitu tag image dan atributnya. Tapi ada satu lagi cara sebenarnya untuk memunculkan image supaya loading web Anda lebih cepat, yaitu dengan CSS background. Nah, di video tutorial berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengattachkan image ke dokumen HTML dengan CSS. Dan di video ini kita gunakan tag image aja. Untuk tag paragraf ini bisa digunakan untuk post description, post meta, author, dan lain-lain. Cuma pemakaiannya cuma butuh penggunaan tag P seperti ini aja. Dan sebenarnya dengan 3 tag ini aja Anda sudah bisa mendesain sebuah halaman HTML secara utuh. Tinggal dikomunikasikan aja dengan CSS untuk pengaturan layout, styling, warna, dan lain-lain. Sebagai tambahan, ada tag lain yang selalu digunakan dalam file HTML, yaitu tag UL dan LI. Biasanya tag ini selalu ada di navigation menu. Untuk tag UL atau singkatan dari unordered list, yang artinya list yang tidak berurutan. Jika bingung, perhatikan ilustrasi berikut. Untuk ordered list, dia akan memunculkan angka atau tanda di masing-masing list yang Anda definisikan, sedangkan unordered list tidak. Ingat Microsoft Word kan prinsipnya sama aja seperti bullet dan numbering. Dan di dalam tag UL dan OL ada tag LI yang merupakan list item. Jadi penulisannya dalam tag HTML akan menjadi seperti ini. Tag LI selalu berada di dalam tag UL dengan urutan seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, tag UL dan LI ini sering digunakan di navigation menu dengan menambahkan tag link. Tag link ini memiliki satu atribut sebagai petunjuk ke dokumen mana tombol navigasi ini ditujukan. Misalkan saya buat kode HTML seperti ini. Dan masing-masing tag ini akan mengarah ke tag yang sesuai dengan konten yang ada di list item. Misalkan home untuk membuka halaman homepage dan about ke page portfolio. Sekarang bikin dulu satu file HTML baru dengan nama about.html dan simpan di direktori yang sama dengan file index.html. Berikutnya adalah menyisipkan tag link kode ini. Caranya adalah dengan meletakkan tag link sesudah tag pembuka tag link, sesudah tag pembuka LI dan closing tagnya sebelum closing tag LI. Lalu file ini, lalu
Tag link ini membutuhkan atribut lain yang namanya href. Href ini adalah untuk petunjuk di web browser ke arah mana tombol navigasi ini akan diarahkan. Penulisan sintak dasarnya seperti ini. A href destination. Dalam kasus ini A href about.html. Nah, kita sisipkan ke kode HTML-nya dan tes. Oke, sekarang bisa dan itu aja kok. Tag HTML hanya cuma ada tag, opening dan closing tag, atribut, dan konten. Gak susah kan HTML? Cuma gitu doang. Di video berikutnya, kita akan belajar esensi dari CSS dan akan sedikit mendesain tampilan dari HTML pertama Anda ini. Sekarang tugas Anda adalah untuk mencoba meniru dan menampilkan masing-masing elemen dari contoh template-template gratis berikut. Gak usah peduli dengan stylenya, cukup tampilkan aja semua elemen yang sama dengan template ini. Dan buat navigasi sederhana yang juga mengarah ke masing-masing dokumen HTML yang lain. Nah, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan jika bermanfaat, tolong bantu saya membangun channel ini dengan men-share ke akun sosial mana Anda.